Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Fadil Farauddin Rasid. Di sini saya akan membantu teman-teman atau mempresentasikan tentang yaitu vektor. Kemudian saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai bagaimana kita membuat shape atau bentuk dalam Adobe Illustrator. Sebelumnya apa sih itu vektor itu? Nah, desain vektor itu adalah format yang mampu membuat sebuah gambar dalam ukuran besar dan juga bisa dibuat secara sistematis dalam segi grafis. Nah, apa sih keuntungannya kita pakai vektor dengan bitmap? Yang pertama, kalau kita membuat sebuah desain grafis menggunakan vektor atau gambar berbasis vektor, gambar yang akan dihasilkan itu lebih jernih ketika kita zoom. Berbeda dengan bitmap. Bitmap itu biasanya base format untuk sebuah foto. Nah, itu tidak cocok untuk tidak cocok ketika kita melakukan pencetakan sebuah logo atau desain grafis. Nah, makanya vektor ini adalah sebagai format desain grafis yang sangat populer digunakan untuk percetakan. Oke, langsung saja kita ke Adobe Illustrator-nya. Pertama kita pencet, ini ada toolbar, pencet file, kemudian new. Kita create new file ya, kita kasih nama 2066 gitu misalkan. Profilnya biarkan saja print, kemudian artboard-nya ini biarkan 1. Artboard ini untuk papan yang kita gunakan di sini ya, area putih ini, atau katakanlah kanvas gitu ya. Ini area kerja kita nanti. Kemudian untuk size-nya biasa ya untuk percetakan. Nah, di sini kita custom saja. Kita samakan saja ya, 600 kali 600 jadi persegi. Kemudian orientasi ini untuk rotasi layar ya, kalian mesti sudah ngerti. Kemudian untuk bleed ini untuk saat ini tidak perlu dihiraukan karena ini untuk membuat batasan di luar sini, di luar area kerja. Nah, ini nanti area untuk pemotongan ketika percetakan. Untuk saat ini diabaikan saja, dinolkan semua. Untuk format warnanya kita di sini pakai CMYK aja, cyan, magenta, yellow, dan black ya. Kemudian raster effectnya kita pakai yang high ya, hasilnya bagus. Ini biarkan default. Setelah itu oke. Nah, dalam Adobe Illustrator untuk membuat sebuah bentuk atau shape bisa dilakukan beberapa cara. Yang pertama, kita bisa menuju ke sini. Ini ada tools. Apabila kita tekan klik kiri tahan, akan muncul beberapa pilihan di sini. Ini ada tool untuk membuat persegi, bisa persegi panjang, bisa persegi 4. Nah, bisa pakai tool yang ini. Kemudian ini ada rectangle, rounded rectangle tool. Itu untuk membuat persegi panjang di sudutnya itu bulat atau tidak lancip ya, gini. Kemudian ellipse tool untuk membuat lingkaran atau ellipse. Polygon tool untuk 3 polygon di 5, 6, 7, 8. Nah, ini pakai polygon tool. Kemudian untuk star tool kita pakai star ini untuk membuat shape yang bentuknya seperti bintang. Nah, jumlah bintang sudut-sudutnya nanti bisa kita atur. Oke, kita coba dulu pakai rectangle tool ya. Caranya kita tinggal klik tahan dan tarik. Nah, persegi panjang. Kemudian di toolbar di atas ini nanti akan muncul untuk mengubah warna, stroke,
kemudian tebal stroke, tipe ini, tipe stroke-nya ini, kemudian opacity kita bisa atur sendiri dan sebagainya. Nah, ini di sini untuk rotasi ya. Rotasi dan juga posisi, kemudian lebar tinggi shape-nya yang kita buat nanti. Nah, ini kan kita udah bikin persegi panjang nih. Nah, gimana nih caranya kita bikin persegi? Kita tinggal klik aja, klik kiri, tahan, sambil menekan shift ya. Jadi klik kiri, tahan, dan shift. Nah, jadi bentuknya akan bertahan presisi seperti ini. Tinggal tahan, lepas semua. Nah, bisa juga kita bikin persegi panjang, tapi kita pengennya di tengah nih. Nah, seperti ini nih. Nah, kita tinggal klik di sini, klik kiri, tahan, sambil menekan ALT. Dia akan membuat shape-nya dari tengah dan sesuai lebar yang kita inginkan. Seperti itu. Lanjut, kita menuju ke rounded rectangle. Kayaknya sama ya ini ya, sama ya seperti yang tadi, cuma bedanya ini aja sudutnya ya. Nah, sudutnya ini bisa kita atur, tinggal klik sekali. Nah, ini corner radiusnya kita bisa atur misalkan 20. Klik OK. Nanti dia muncul di sini. Ini sudutnya akan lebih apa ini? Lebih tumpul ya daripada ini. Ini 12 poin, ini 20 poin. Nah, jadi ini lebih lebar 8 poin dari ini. Tuh. Selanjutnya kita bikin ellipse tool ini ya. Bikin lingkaran nih, bisa kayak gini. Ya, tadi tekan shift, kemudian tarik biar presisi. Nah, dari tengah seperti ini. Jadi ini berfungsi banget sih buat teman-teman kombinasi ini. Bisa juga kayak gini. Nah, pengen presisi kayak gini, tinggal kita kombinasikan shift, kontrol, kemudian klik kiri, tahan, dan drag. Gitu ya. Kayak gitu untuk bikin lingkaran dan elips. Kemudian kita ke polygon tool ini. Di sini tuh kita bisa buat segi berapapun. Minimal 3 ya, minimal 3 sudut di sini. Kita bisa atur sampai sudut, berarti ini bikin 3 sudut sama dengan segitiga kan ya. Ini. Nah, itu sudah dijadikan 3 sama sisi. Kalau kalian ingin mengubahnya, tinggal kita pindah ke selection tool di sini. Kita klik, kita bisa rubah. Berarti. Terus kita bisa bikin segi 5, bisa bikin di 7 misalkan ya. Nah, kita bikin di 9 itu ya. Ini presisi semuanya ya, jadi kalian tidak perlu khawatir ini bentuknya presisi atau tidak. Lanjut lagi, kita ke start tool di sini. Nah, default di sini itu ada 5 sudut ya. Kalau misalkan kita ganti poinnya jadi 7 poin nih. Nah, bintangnya kayak gini jadinya. Tuh teman-teman ya. Lanjut. Selain itu juga kita bisa bikin sebuah bentuk abstrak. Kita bikin nih, pengen bikin segitiga siku-siku misalkan ya. Nah, kita nggak bisa nih pakai apa namanya tadi, ini kan ya, polygon tool ini ya. Pakai polygon tool tuh kita nggak bisa bikin segitiga siku-siku nih. Kita bisa pakai yang namanya di sini adalah pen tool. Pen tool ini kita kayak pakai pena, cuman di kanvas. Kita pakai mouse gitu bikinnya ya. Nah, caranya cukup mudah. Kalian tinggal klik di sini, itu titik.
Kemudian kalian klik lagi di sini. Nah, kemudian klik di sini, itu akan otomatis keluar garis hijau ini ya. Ini adalah navigator buat kalian untuk mengetahui apakah ini lurus titiknya dengan titik yang lain itu atau tidak ya. Yang klik lagi. Nah, untuk mengakhiri agar ini bisa menjadi sebuah bentuk atau shape, kita arahkan pointer ke titik awal sampai ada di pointernya ada lingkaran itu ya. Nah, klik saja. Ini sudah menjadi bentuk, sudah menjadi shape. Kita bisa warnai. Nah, misalkan gini. Nah, ini sudah bisa menjadi bentuk. Misalkan kalian bikin pakai segitiga pakai pen tool ini, tapi kalian tidak full nih ngasih titiknya, nggak sampai titik awal lagi. Nah, kalian bakal jadi hasilnya kayak gini nih. Tetap kasih warna, tetap ada warnanya. Warnanya akan menyesuaikan titik awal dan titik akhir. Titik awal di sini, titik akhirnya di sini. Di warna akan ngefill dalam ini aja, jadi tidak bakal kemana-mana. Begitu. Selain itu juga kalian bisa bikin shape abstrak. Misalkan kita bikin manual nih, ellipse ya. Di sini misalkan kita kasih titik awal di sini. Kemudian kalau ellipse tuh gimana bentuknya? Nah, mesti ada garis melengkung gini kan ya. Jadi caranya kita klik sini sejajar aja. Terus klik tahan, kemudian tarik ke arah samping kanan atau kiri. Nah, itu ya. Ini akan muncul handle di sini ya. Handle ini untuk ngatur ini ya, mengatur garisnya ini. Kemudian kita akhiri ke titik akhir. Caranya sama kayak gini. Nah, jadi kayak gini. Itu kalau kita bikin shape abstrak pakai pen tool. Enggak kalian bikin apa sembarang nih kayak gini nih ya. Nah, kurang rapi nih. Kalian pengen nih ngerapiin nih ya. Ini kan bentuknya misalkan tidak sesuai keinginan kalian. Kalian bisa atur pakai handle ini. Caranya kita klik shift ya. Terus geser handle-nya. Kontrol maksud saya. Kalian klik kontrol, terus kalian klik tahan, terus digeser nih. Nah, shape-nya bisa berubah-berubah nih lengkungannya. Terus kalian juga bisa atur yang sebelah sini nih. Tuh, seperti itu ya. Sama caranya. Asalkan kalian tekan kontrol, ditahan, terus sama klik kiri diarahkan aja. Itu aja. Untuk materi shape dasar seperti itu ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa dapat gambarannya untuk vektor dasar untuk materi shape atau bentuk. Selanjutnya kita akan lanjutkan di forum kelas nanti bersama Pak Bayu juga. Mungkin ada kesulitan yang kalian alami setelah melihat video-video ini. Itu ya teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.